Pada video kali ini, kita akan belajar mengenai penjelajahan samudera. Penjelajahan samudera ialah ekspedisi pelayaran yang dilakukan oleh bangsa Eropa pada abad ke-15 sampai pertengahan abad ke-18. Penjelajahan samudera sangat berpengaruh terhadap kemajuan bangsa Eropa di berbagai bidang. Namun bagi bangsa lainnya, penjelajahan samudera merupakan cikal bakal penjajahan yang membuat penderitaan berkepanjangan. Dua negara Eropa yang menjadi pelopor penjelajahan samudera ini adalah bangsa Portugis dan bangsa Spanyol. Langkah yang diambil oleh kedua negara ini pun diikuti oleh bangsa Eropa lainnya seperti Italia, Belanda, Prancis, Inggris, Denmark, Jerman dan Belgia. Penjelajahan samudera yang dilakukan oleh bangsa Eropa merupakan cikal bakal terjadinya kolonialisme di sejumlah wilayah, termasuk Indonesia. Apa yang menjadi alasan bangsa Eropa rela berlayar ribuan kilometer melewati lautan yang penuh bahaya untuk melakukan penjelajahan ini? Ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya penjelajahan samudera, di antaranya, yang pertama adalah Perang Salib. Kedua, jatuhnya Konstantinopel. Ketiga, pencarian sumber rempah-rempah. Keempat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kelima, semangat 3G, yaitu Gold, Glory, dan Gospel. Keenam, adalah berita perjalanan Marco Polo, dan yang terakhir adalah revolusi industri. Kita bahas faktor yang pertama, yaitu Perang Salib. Perang Salib adalah sebutan bagi perang agama di Asia Barat dan Eropa antara abad ke-11 sampai abad ke-17, yang disokong oleh Gereja Katolik. Perang ini melibatkan masyarakat dari Eropa, melawan Turki Seljuk, dan orang Arab. Perang tersebut berlangsung selama 200 tahun dan terbagi menjadi 7 periode. Perang ini disebut Perang Salib oleh orang Kristen dan Perang Suci oleh kaum Muslim. Perang Salib disebabkan karena perebutan kota Yerusalem. Perang yang berlarut-larut ini membuat jalur perdagangan Asia Eropa menjadi terputus. Perang ini juga berdampak pada habisnya kekayaan bangsa Eropa karena dialokasikan untuk peperangan. Selanjutnya, faktor yang kedua, yaitu jatuhnya Konstantinopel. Pada 29 Mei 1453, Khalifah Utsmaniyah yang berpusat di Turki berhasil menguasai Konstantinopel. Kota ini sebelumnya termasuk wilayah kekuasaan kerajaan Romawi, Bizantium. Konstantinopel, sejak lama merupakan kota yang diperebutkan, bukan hanya karena sejarah kejayaannya, namun juga karena kota ini merupakan salah satu titik penting dalam jalur perdagangan darat yang menyambungkan Eropa dengan Asia. Setelah Konstantinopel diduduki Turki Utsmani, jalur perdagangan darat Asia, Eropa terputus. Hal tersebut dikarenakan Turki Utsmani melarang orang-orang Eropa melewati Konstantinopel. Di sisi lain, permintaan barang, terutama rempah-rempah yang merupakan komoditas mahal di Eropa, meningkat. Hal ini memaksa bangsa-bangsa Eropa mencari jalur-jalur perdagangan lain selain Konstantinopel. Berikutnya, kita akan membahas faktor yang ketiga, yaitu pencarian rempah-rempah. Rempah-rempah adalah bahan baku yang berharga di Eropa. Bangsa Eropa menjadikan rempah sebagai bahan baku obat, parfum, makanan, dan yang terpenting adalah pengawet makanan. Orang-orang Eropa kala itu mesti menyembelih semua ternaknya, jika tidak, ternak akan mati karena suhu dingin. Daging hasil ternak tersebut mesti diawetkan, namun bahan pengawet makanan waktu itu adalah rempah. Terputusnya jalur perdagangan karena Konstantinopel jatuh ke tangan Turki Utsmani, membuat bangsa Eropa tergerak untuk mencari jalur perdagangan rempah sendiri. Selain India, Kepulauan Nusantara waktu itu sudah terkenal sebagai penghasil rempah. Pala, lada, dan terutama cengkeh adalah komoditas bernilai sangat mahal. Faktor berikutnya, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Setelah kalah di Perang Salib, perkembangan teknologi dan sains di Eropa justru berkembang dengan pesat. Bangsa Eropa juga menyadari kekurangannya dalam hal ilmu pengetahuan serta teknologi. Di masa ini, muncul teori heliosentrisme oleh Nicolaus Copernicus dan Galileo Galilei yang membuktikan bumi itu bulat. Dari sini bangsa Eropa memahami kalau pengetahuannya tentang dunia sangat sempit. Ini sekaligus mendasari keinginan menjelajah dan mencari tahu tentang alam semesta, keadaan geografi dunia, dan tentang bangsa-bangsa lain yang ada di belahan dunia lain. Keinginan untuk menjelajah tersebut ditunjang oleh berkembangnya teknologi pelayaran, seperti ditemukannya kompas, meriam, dan alat-alat lainnya,
serta perkembangan ilmu astronomi yang digunakan dalam navigasi pelayaran. Faktor berikutnya adalah semangat 3G, yaitu Gold, Glory, dan Gospel. Imperialisme adalah suatu paham dan kebijakan yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengendalikan negara lain. Imperialisme kuno dalam penjelajahan samudra dipelopori oleh bangsa Eropa, seperti Portugis dan Spanyol. Penjelajahan samudra ini didorong oleh semboyan 3G, yaitu Gold, Glory, dan Gospel. Fungsi tanah jajahan pada masa tersebut adalah untuk dikeruk keuntungannya. Gold atau kekayaan merupakan keinginan memperoleh kekayaan di wilayah-wilayah baru yang ditemukan. Sementara itu, glory atau kejayaan merupakan keinginan memperoleh kejayaan yang didapatkan dengan menjadikan wilayah yang didatanginya sebagai koloni. Dan yang terakhir adalah gospel, yang bertujuan menyebarkan agama Kristen, merupakan keinginan menyebarkan agama Nasrani yang dilakukan oleh misionaris Eropa di wilayah-wilayah baru yang mereka datangi. Berita perjalanan Marco Polo. Marco Polo merupakan seorang pedagang asal Venesia, Italia yang menulis sejumlah buku yang mengisahkan kekayaan di dunia timur beserta rute perjalanan pulangnya. Marco Polo membuat buku yang bertajuk Imago Mundi atau Keajaiban Dunia, yang menceritakan tentang kemakmuran serta kesuburan yang dimiliki oleh negara-negara di Asia, seperti Indonesia. Faktor berikutnya adalah revolusi industri. Revolusi industri, yang terjadi sekitar tahun 1750 sampai 1850 merupakan salah satu pendorong kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Revolusi industri adalah pergantian atau perubahan secara menyeluruh dalam memproduksi barang dari yang sebelumnya menggunakan tenaga manusia dan hewan menjadi tenaga mesin. Imperialisme modern dalam penjelajahan samudra adalah praktik penguasaan wilayah untuk mendapatkan bahan baku industri dan pasar pemasaran hasil industri, sekaligus juga sebagai sumber tenaga buruh yang murah. Terima kasih sudah menonton video ini, nantikan video-video selanjutnya dari Dunia IPS.